rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa ulumi sairi salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah baca tentang sunat-sunat yang sunat dikerjakan ketika kita melaksanakan ibadah puasa sampai 17 macam yang sunat. Hari ini kita coba baca makruhatus shaumi, perkara-perkara yang makruh ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Makruhatus shaumi sama niatun, ada 8 perkara yang makruh ketika kita melaksanakan puasa. Makruh berbuat yang 8 perkara ini. Pertama, al-alku ay madghuhu biduni ayyam fasila minhu syai'un ilal jawfi. Mengunyah, madghuhu mengunyah sesuatu, biduni ayyam fasila minhu syai'un ilal jawfi, tanpa masuk ke dalam jauf, ke dalam perut. Jadi mengunyah sesuatu apa saja, bonbon karet atau kareto tidak ada bonbonnya, yang tidak masuk ke dalam perut. Ini bahasa Aceh, tak mama pihana taun nyan hukum ji makruh. Tak mama bonbon karet misalkan, tapi hana taun nyan makruh. Atau karet, tak kap karet, atau tugo siwak, tak kap. Sementara iya sugonyan hanai tamang dalam perut, nyan hukum ji makruh. Wa illa sara muftiran, dan jika masuk ke dalam perut jadilah puasa itu batal, menyai tamang nyan hukum ji batal puasa, nyo menyahanai tamang. Yang kedua, zuqut ta'ami biduni hajatin ma'a adami wusuli syai'in ilal jawfi. Merasa makanan, mencicipi makanan, tak cicip rasa kuah, rasa kanyi, rasa makanan pun mameh pohana tak pedua balidah, biduni hajatin, tanpa hajat, serta tidak sampai masuk ke dalam perut. Jadi rasa yang hana perle rasa, hana hajat kepada rasa, nyan menyata rasa dan hana truh itamang dalam perut, nyan makruh. Wa amali hajatin fala yukrahu, kalau rasanya berhajat payah terasa, menyahana terasa hantruh puikun dosis, nyan hana makruh. Berarti yang hana hajat kepada rasa nyan bila terasa, nyan makruh bila hana idamang dalam perut. Yang ketiga, al-ihtijamu wa huwa ikhrajud dami fayukrahu,
Yang ketiga ihtijam. Ihtijam ini berbekam, yaitu mengeluarkan darah. Nyan makruh hukum ji dalam bulan dalam puasa. Wa kama tukrahu lahul hijamatu yukrahu lahu ayyahjuma ghairah. Sebagaimana hukum makruh berbekam, makruh juga membekam orang lain. Jadi tukang bekam makruh ti kaya gebekam gop. Ya. Tanya dah puasa dah bekam drawat. Nyan hukum ji makruh. Tanya dah puasa dah bekam gop. Nyan hukum ji makruh ti berarti yang bekam makruh, yang tun bekam makruh sid bila dalam keadaan puasa. Yang keempat, majul ma'i ba'dal iftari ay ikhrajuhu minal fami fayadhabu ma bihi min barakatis shaumi, yaitu meludah air setelah buka. Ia tak buka puasa, ia tak buka puasa pateto lambabah hana jadeh tangun tarudah hulu walau. Yang hukum ji makruh. Pakan makruh maka dapat menghilangkan keberkatan puasa. Berkat puasa yang kata teme wate tak buka puasa nyan bila tabah ia nyan hukum ji makruh taule. Lagi makruh katanya lap iwudu, lagi katanya makruh lap ia mana junub. Lihat mana junub nyan ia yang lihat mana junub. Saya dengar pegah makruh makruh talab ia mandi janabat. Lagi makruh talab air wudu. Air wudu setelah berwudu talab tu nya makruh hukumnya. Bahkan karena menghilangkan berkah. Bila hana dingin, karena simnya dingin berarti nyangka kahanjit adeng li kamu yo. Demikian juga air mandi janabat. Mano junub kan wajib, jadi ibadat. Jadi ia yang lihat mano junub, yang gad be dalam batu groy supaya be gadah berkat ibadah bak tubuh tanya. Ya. Rasulullah hana gelap ia mano junub. Nya menanzid ia yang tak buka puasa makruh bila taule taula tabah ianya. Yang kelima, al-ghuslu bil inghimasi walau kana al-ghuslu wajiban, mandi dalam keadaan menyelam. Tak senom rod kata tamano. Walau kana al-ghuslu wajiban, sekalipun mandi itu mandi wajib. Nah kulam renang gitu ya. Mano junub. Daripada tacrung tak senang maju ulam kolamnya, nyan makruh kalau sedang puasa. Belum tu menyenai tibi angin lam iya, nyan bisa batal puasa. Tu guntul yang iya. Yang keenam, as-siwaku ba'da zawali li'annahu yuzhibu raihatal fami. Makruh juga bersiwak setelah gelincir matahari, karena bersiwak setelah gelincir matahari dapat menghilangkan bau mulut karena puasa. Karena kata Rasulullah,
la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Berubah bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau miski, kasturi. Itu setelah zawal. Bahkan ke pemekruh setelah zawal, karena sebelum zawal, sebelum gelincir matahari, sebelum zuhur, biasa ji hana berubah loh. Baru berubah ketika kalihuro nyan babah katanya mulai agak berbau. Nyan tasiwa ada, nyan hukum ji makruh karena hilang bau yang Allah sukai. Allah galak ke be kasturi. Yang ketujuh, kasratus syaba'i wan naumi wal haudu fima la ya'ni li'anna dzalika yuzhibu faidatas shaumi. Banyak kenyang. Dalam bulan Ramadan tanya lu trawa. Urawa trawa. Malam lebih dalam trawa. Ono hana menyum perut tetap puasa. Berarti sahur berkelam lega tamak. Yang gak ada faedah puasa bagi kita yang perasaan gak ada. Karena salah satu hikmah puasa adalah memperhalus perasaan. Kita memperhalus perasaan, merasakan lapar, supaya kita tahu bahwa orang fakir sudah pernah lapar seperti lapar kita hari ini. Dia menyatakan dalam puasa ada orang gasin dia. Jadi mengatakan orang gasin dia, tapi dia roti le. Bagi bancara mangat merasa dia. Baik lihat baju sahur. Beu mendak. Nah, mutaboh canca aspal kaji. Ya, jadi baik jangan terlalu kenyang. Karena akan menghilangkan faidah puasa untuk merasakan lapar sebagaimana dirasakan oleh orang miskin. Ada seorang ulama Basyrul Hafi namanya. Itu ketika dingin, musim dingin, beliau keluar rumah, kumpul-kumpul dia dengan masyarakat, dan dia tidak pakai jaket, gebah jaket, tapi hana gitu, hana pakai. Dan yang sahabat, kenapa tidak pakai? Dia jawab, supaya saya merasa dingin sebagaimana dirasa dingin oleh orang miskin. Jadi nyak lo rasa lebih ya kiban dirasa oleh orang miskin yang kelegiannya rupanya. Nah, jadi salah satu faedah puasa adalah untuk mengetahui bagaimana lapar miskin. Nah, kita baru 14 hari lapar. Ya orang katain bulan-bulan juga. Ya, jadi ngan ada puasa haluh perasaan katanya. Jadi banyak kenyang itu hukumnya makruh. Walau malam juga makruh. Nah, kenyang kali. Karena apa kan? Akan membawa kepada tengun. Wa kasratun naumi, dan banyak tidur. Nya juga makruh. Wal khawdu fima la ya'ni, dan bergelimpang. Khawdunnya bahasa Arab melangu. Maitanya beta bahasa melangu. Sibuk, ya takun, atau banyak lalai. Fima la yakni, pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, dunia hana bermanfaat ke kita. Akhirat lebih-lebih lah. Yang hukum ji makruh.
kalau tidak membawa kepada haram. Kalau membawa kepada haram, haram. Jadi fima la yakni sesuatu yang hana manfaat katanya, hana untung. Dalam bulan Ramadan makruh. Di luar Ramadan hana makruh, tapi nyan enggak anggap hana god. Pegah dalam hadis min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Di antara kebagusan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedah itu di antara kebagusan Islam seseorang. Berarti kalau orang tidak meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, Islamnya itu tidak bagus. Dalam kitab akhlak gebi contoh apa perkara yang tidak ada bermanfaat, yang hana manfaat. Contoh je gepegat, seseorang dia bersiahah, bahasa katanya ya rekreasi, bersiahah ya rekreasi, tajak Gunung Salak gitu. Ketika pulang dari sana kita duduk dengan teman, kita ceritakan bagaimana jalan ke Gunung Salak, bagaimana pemandangan di Gunung Salak, bagaimana udara di Gunung Salak, pohon apa yang rindang. Nyan tak cerita bangun. Nyan ceritanya ngeanggap malayakni, sesuatu yang tidak ada bermanfaat. Jadi mencerita itu bagian daripada berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Manfaat apa untuk dunia kita? Mutamah carong dia ada pegahnya, hana kayak biasa. Ya, mutamah iman tuh, ngentang yang mentang kali hana payah pegah bagop. Manfaat ke akhirat potra teman, nafala ada pegah bagop, hana. Berarti tidak ada manfaat dunia, tidak ada manfaat akhirat, maka dianggap itu mala yakni, sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi dalam bulan Ramadan khawdu fi ma la yakni, bergelimpang atau banyak waktu atau gaduh fi ma la yakni, pada barang yang tidak bermanfaat. Tadu bak kafe-kafe yang menjiem-jiem, apalagi kita main game menjiem-jiem, itu malayak nih, tidak ada bermanfaat. Kalau membawa kepada haram, haram duduk itu. Li'anna zalika yuzhibu faidatas shaumi, karena yang demikian itu menghilangkan faedah puasa. Jadi banyak kenyang menghilangkan faedah puasa, banyak tidur menghilangkan faedah puasa, dan sibuk pada sesuatu yang tidak bermanfaat itu juga menghilangkan faedah puasa. Jadi puasanya kan imsak, menahan diri, bek draw, bek le tengun, bek le lale, tun raw, tun. Yang kedelapan, tanawulu syahawatil mubahati minal masmumati au mubsirati au masmuati. Memakai atau puikeun tanawul ya, tak pakai atau ya pakailah lebih umum lafai. Syahawatil mubah, sesuatu yang mubah tapi enak, ya, tak pakai. Putra contoh masmuat, dengan musik, kemangat kan, lezat. Awil mubsirat, atau melihat, nonton YouTube, nonton film-film, nonton sinetron, itu sesuatu yang
enak, syahawatil mubah, sesuatu yang enak itu makruh dalam bulan Ramadan. Ya, termasuk umangat punyung, karena esensi puasa adalah imsak daripada kelazatan-kelazatan. Ini yang menyangkut dengan makruh di dalam bulan Ramadan. Makruh-makruh ini tidak berdosa, ya, karena definisi makruh, bila kita tinggalkan dapat pahala, bila kita kerjakan tidak mendapat dosa. Pahala puasa hana kada, cuma faedah daripada puasa hana rasa le tubuh. Malam dah semaju. Panena sangkut le pu gada pahala puasa. Hana gada pahala puasa karena hana ada puasa. Tapi makna daripada puasa untuk merubah nafsu katanya, nyan yang hantar demai. Karena nafsu kan lebih berat terhadapi daripada syaitan. Ada 4 musuh dalam kehidupan beribadah. Pertama dunia, kedua makhluk, ketiga syaitan, yang keempat nafsu. Di antara 4 penghalang ibadah ini yang paling berat adalah nafsu. A'addul a'da nafsuka baina jambaika kepada Rasulullah. Musuh yang paling musuh adalah nafsumu yang ada di antara 2 lambungmu. Jadi paling berat musuh nafsu. Jadi nafsu ini untuk kita tundukkan kepada kebaikan ini lebih berat, lebih baik, karena jih carang thai semangat, pada kepikir dia ibadah pada hanya ka meramah dek. Kemudian kita baca juga hal-hal yang menyangkut dengan batal fahala, nyoka batil fahala teman. Karena kata Rasulullah, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada baginya dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dalam hadis yang lain, as-saimu fi ibadatin min hini yusbihu ila hini yumsi ma lam yaghtab fa idza ghtaba kharaqa saumuhu. Orang yang berpuasa itu berada dalam ibadah mulai dari subuh sampai terbenam mataharinya, katanya dalam ibadah. Jadi pedum jam menya 12 jam dari fajar sampai ilup matahari, berarti 12 jam katanya dalam ibadah. Dalam ibadah dengan bataduanya ibadahnya. Malam yaghtab, selama dia tidak mengumpat. Fa idza ghtaba kharaqa shaumuhu. Apabila dia mengumpat, hancurlah puasanya. Jadi ketika kita nyata mumpat, nyareleh puasa itu lagi runtuh rumah balik terpegat. Yang bisa membatalkan pahala. Yang pertama al-ghibah, ngumpat. Nah, yang dimaksud dengan umpat, kibaya ke umpat. Tanya mana biasanya? Nyok ke umpat, tak pegang. Umpat itu adalah zikruka akhakal muslima bima yakrahu walau kunta sadiqan. Menyebut saudaramu yang muslim dengan sesuatu yang dia tidak suka.
walau kamu itu benar takun keji yang ji hanagalai boh melikut boh mekua walau betul yang gekun upat ya sila kita kun ketat draw ke badan lagi engkong iji hanagalai lagi ya nyan gekun upat baik tak pegah melikut atau tak pegah mekua upat je. Jadi kadang-kadang nak orang pegah menyang melikut mupat menyang mekua hana mupat mekua mupat je. Walau kunta sadikan sekalipun kau itu benar betul yang tak pegah. Pernah satu hari datang ke rumah Aisyah orang kurus panjang pijuk panjang urang terlepas kita biar urangnya ke kuli Aisyah ketat panjang urangnya pijuk lau ke kuli Rasulullah nyan Aisyah andai kata ia babahkah nyan tarudah lam laut sungguh kiang ia laut dengan ia babah dah kun panjang ke gop ke kuli Aisyah tapi kenya lagi elung pegahnya pijut panjang dijawab oleh Rasulullah karenanya ke maka kena upat punya seandai jahjih tumbun tulis ya itu orang pijut panjang tak pegah ya gatat timeter kuto badan nyam berarti dia tulis jih panjang kok tak pegah timeter kuto ya jadi pegah obebut tapi orang yang dengar yang po pihak hanagala itu disebut upat dan upatnya bisa membatalkan pahala puasa. An-namimatu yang kedua namimah naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Namimahnya memindahkan omongan yang bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan kekacauan. Bahasa Aceh lalat merah me habasinya kesije mangap paki dua ya menyatanya kamu jamun yang peta dua ulawah baule mangap melo nya menancit ya baurung capi pegah punan depu tipulan ye ikun gerona ada nija hanat hari tanau beda hurungnya ojak dekat deh puka kengkelung ka pajan lung kenggero ni lung ai sepulan pegah jadi minan mekaru de nyan gekeun namimah nya jinoi kempu provokator. Al-kadhibu yang ketiga bohong ikhbaru bi ghairil waqi'. Bohong itu adalah berkhabar dengan bukan kejadian. Kejadian jih B tak pegah A nyan gekeun bohong. An-nadharu lima yahrumu aw lima yahillu bisyahwatin bi ayyal tadza bin nadhari, melihat sesuatu yang haram atau sesuatu yang halal tapi dengan mendapat keenakan atau kelazatan. Yang kelima sumpah palsu, sumpah sulit. Yang keenam qauluz zur, kata-kata yang bohong. Wal fuhsyu, kata-kata keji. Wal amalu, perbuatan keji. Ya. Jadi nasabah tu syahadat zur, saksi bohong. Ya. Saksi bohong kiban. Misal tablo 50 tayu tulis 60 yang berarti tanya syahadat zur ke saksi bohong awak tulis kayaknya nanti ya ba SPBU pasal menye 50 liter pasal tulis bak pun 60 liter yang berarti katanya tamang dalam syahadat zur menyai peduk stempel awak-awak stempel tu
Batelung kajiannya sebagai mukadimah, baru tak sambung bab tanya jawab, namanya tak jawab. Ya, baik.